limbah deterjen yang bisa terurai dalam 90 hari. Sisanya mengendap hingga bertahun lamanya. Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya, kami membuat suatu inovasi baru, yakni Dry Stain Paper atau Laundry Mangosteen Skin Paper, yaitu deterjen yang berbahan dasar utama kulit manggis dan berbentuk kertas. Dry Stain Paper hadir dalam 3 varian, yaitu ceruk, sakura, dan lavender. Kalian kepo nggak sih mengenai produk Dry Stain Paper? Yuk simak bagaimana cara pembuatan Dry Stain Paper. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan dry stain paper adalah kulit manggis, daun jeruk, kulit jeruk nipis, garam, mes atau methyl ester sulfonate, pengharum alami, dan air. Langkah-langkah untuk membuat dry stain paper yang pertama adalah siapkan kulit manggis, kulit jeruk nipis, dan daun jeruk. Setelah itu, rendam kulit manggis di dalam air kemudian diamkan selama 2 malam. Berikut hasil rendamannya. Setelah 2 malam, rebus kulit manggis beserta air rendamannya yang dicampur dengan kulit jeruk nipis dan daun jeruk selama 10-15 menit. Setelah 10-15 menit, matikan kompor kemudian saring hasil rebusan bahan alami tersebut. Langkah selanjutnya, siapkan larutan mes dengan mencampurkan 200 gram mes dengan 2 liter air mendidih, kemudian diaduk selama 5-8 menit. Setelah melewati proses pengadukan selama 5-8 menit, larutkan 150 gram garam di dalam air mendidih. Kemudian tuangkan larutan garam tersebut ke dalam larutan mes. Kemudian larutan mes dicampur dengan air dengan suhu ruang sebanyak 2 liter. Tambahkan juga hasil rebusan bahan alami, kemudian aduk rata. Setelah itu, tambahkan pula pengharum alami sebanyak 30 ml ke dalam larutan tersebut. Setelah semua bahan tercampur merata, siapkan kertas larut air, kemudian celupkan kertas tersebut ke dalam larutan deterjen yang sudah dibuat, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Lakukan hal tersebut sebanyak 4-5 kali. Setelah kering, angkat kertas deterjen dari jemuran dan dry stain paper siap digunakan. Kami telah melakukan sosialisasi mengenai produk dry stain paper kepada masyarakat. Kami memperkenalkan apa itu dry stain paper, manfaat dry stain paper, dan juga cara pengaplikasian dari produk dry stain paper. Masyarakat juga sudah menguji coba keefektifan dry stain paper secara langsung ketika melakukan kegiatan mencuci pakaian. Dalam hal ini, kegiatan mencuci pakaian dibagi menjadi 2 jenis, yaitu dengan mesin cuci dan tanpa mesin cuci. Jika dengan mesin cuci, cukup memasukkan kertas dry stain paper ke dalam mesin cuci yang sudah berisi pakaian yang kotor, kemudian nyalakan mesin cuci dan tunggu sampai bersih. Jika tidak menggunakan mesin cuci, cukup masukkan kertas dry stain paper ke dalam wadah berisi air, kemudian masukkan pakaian yang ingin dicuci secara manual. Mari kita lihat apa kata mereka tentang dry stain paper. Biasanya sih pakainya deterjen yang cair aja. Biasanya aku pakai deterjen yang cair.
Saya menggunakan deterjen cair biasanya di rumah kalau mencuci. Biasa kalau nyuci pakai deterjen bubuk. Jenis bubuk ya. Bubuk sama cair. Kalau dari pengalamanku tadi cobain, menurut aku deterjen itu unik ya bentuknya karena dia lembaran. Terus juga dibanding deterjen cair yang biasa aku pakai, busanya itu lebih banyak. Oh iya, alhamdulillah saya banyak merasakan sekali manfaatnya. Sejak saya menggunakan produk ini, saya nggak perlu lagi repot-repot mengukur takaran ketika mencuci. Karena dulu harus selalu diukur biar saya nggak terlalu boros penggunaannya. Dan dry stain paper ini sangat hemat sekali. Karena cukup dengan 2 lembar saya bisa mencuci beberapa belas pakaian atau 20 pakaian. Dan tidak beda jauh berbusa, wanginya pun tidak kalah dengan produk-produk yang sudah sangat terkenal saat ini. Lumayan wangi, terus di tangan juga lembut, terus nyuci agak enteng. Dari segi packaging lebih praktis ya, mudah dibawa kemana-mana. Sama itu bahannya kan terbuat dari kulit manggis, mungkin bisa mengurangi limbah manggis itu sendiri. Praktis ya, tentunya mudah dibawa kemana-mana. Soalnya kan bentuknya kertas gitu, itu mudah diaplikasikan gitu ke pakaian. Itu kayak lembut, terus baunya wangi, terusan gampang digunakan juga. Nggak ada sama sekali mas, soalnya tuh dari bahan nggak kimia gitu loh, alami. Dari jeruk sama itu kan manggis. Terus di tangan lembut, tidak panas. Nggak ada sih, aman. Saya memegang kertasnya tersebut tidak ada rasa yang saya rasakan apapun seperti saya memegang deterjen lain. Kadang terasa panas atau terasa gatal. Ini betul-betul tidak merasakan apapun, hanya seperti memegang selembar kertas. Rasanya nggak ada sama sekali rasa apapun, hanya yang terasa itu lembut. Iya, mempermudah. Menurut saya sangat mempermudah ya, karena produk ini tuh nggak perlu ditakar. Kalau misalnya sabun cair yang biasa saya pakai, itu kan harus ada takarannya. Tapi kalau ini tuh enggak, jadi lebih menghemat waktu dan mempermudah pekerjaan. Sangat mempermudah sekali karena berbentuk kertas ya. Jadi kita nggak usah perlu nakar lagi, mempermudah pekerjaan kita untuk mencuci-cuci. Ya alhamdulillah, dry stain paper ini sangat mempermudah aktivitas dan mengefisienkan waktu ketika saya mencuci. Saya cukup memasukkan 1 lembar dry stain ini ke dalam cucian saya, sehingga sangat mengefisienkan waktu saya dengan kebutuhan waktu yang memang betul-betul mepet agar bisa mengatur pekerjaan di rumah dan pekerjaan di kantor. Oh iya, tentu karena produknya ini itu sangat bagus dan rekomend sekali. Iya, pasti. Karena saya sudah merasakan banyak manfaat sejak menggunakan dry stain paper ini, saya akan merekomendasikan penggunaan ini untuk keluarga saya, teman saya, tetangga saya, sekaligus teman-teman saya di kantor, agar mereka juga bisa lebih efisien mengatur waktu ketika mencuci dan merasakan manfaat wangi dan khasiat dari busa yang dikeluarkan dry stain paper ini. Saya akan merekomendasikan karena produk ini menurut saya unik. Terus juga salah satu produk dari anak muda ya, dan tentunya akan bisa berkembang lagi kalau dilakukan penelitian lebih lanjut. Kami juga menguji keamanan dari dry stain paper dengan cara membuang limbah hasil cucian menggunakan deterjen dry stain paper ke dalam lingkungan perairan. Mari kita simak videonya. Jadi di sini kami akan melakukan percobaan menuangkan hasil limbah cucian dari dry stain paper ke dalam akuarium yang berisi ikan-ikan. Hari ini tanggal 17 Mei tahun 2024, saya telah menuangkan limbah dry stain paper ke dalam akuarium yang berisi ikan. Esok hari akan kita cek, tepatnya pada tanggal 18 Mei 2024. Jika ikan ini masih hidup, berarti dry stain paper terbukti aman jika dibuang ke lingkungan, khususnya lingkungan perairan.
Hari ini tanggal 18 Mei tahun 2024. Kemarin tanggal 17 Mei 2024, kami telah menuangkan limbah hasil cucian deterjen dari tracing paper ke dalam ikan yang berisi akuarium. Dan keesokan harinya, tepatnya hari ini tanggal 18, dapat dilihat bahwa ikan-ikan yang berada di dalam akuarium tidak mengalami lemas ataupun mati. Nah, hal ini membuktikan bahwa deterjen tracing paper aman ketika dibuang ke lingkungan, khususnya lingkungan perairan.